Karena museum ini merupakan museum pertama yang dibangun terkait dengan peristiwa G30S ya, tahun 66. Sementara juga film ini dibikin mulai tahun 82 sampai dirilis tahun 84. Jangan beribut aja ya, demo aja pinternya ya. Betul. Pinter yang lain gitu loh. Teladani itu orang-orang yang sudah menjadi sejarah ya, untuk sejarah dipelajari gitu. Ada kaca akrilik ini. Nih, kaca aslinya. Ya. Nah, bapak itu diseret ke sini sampai ke sana. Jadi dari sini diseret dengan satu tangan. Jadi kakinya bapak cuma dia tarik satu tangan. Itu ke arah sana ya. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan bangsa yang besar lahir dari proses perjuangan serta sejarah yang merentang waktu. Tepat di belakang saya ini, 54 tahun yang lalu pernah terjadi sebuah peristiwa kelam yang pernah mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Kelak di kemudian hari, peristiwa yang lebih tepatnya kita kenal dengan Gerakan 30 September 1965 ini merubah peta perpolitikan di Indonesia. Born to be Hero, mungkin begitulah julukan yang pas disematkan pada sosok Jenderal Ahmad Yani. Kiprahnya teruji waktu, sosoknya tak lekang dimakan zaman. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah,
19 Juni 1922, bapak dari 8 anak ini merupakan pahlawan revolusi yang turut gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Hal yang paling menonjol dalam periode karir Jenderal Ahmad Yani ialah rentetan serangan gerilyanya di tahun 1949 dengan dalih untuk mengalihkan fokus militer Belanda. Di sisi lain, Letkol Soeharto sedang dipersiapkan dalam serangan umum 1 Maret yang dipusatkan di daerah Yogyakarta. Kemerdekaan Indonesia telah diakui Belanda. Jenderal Ahmad Yani pun dialihkan ke daerah Tegal, Jawa Tengah. Lalu beliau ditugaskan kembali untuk menumpas anggota DITII pada tahun 1952. Dalam perlawanannya, Jenderal Ahmad Yani mendirikan suatu pasukan khusus yang dinamai The Banteng Riders. Satu persatu pasukan Darul Islam berguguran di Jawa Tengah. Selang 3 tahun kemudian, tepatnya pada Desember 1955, Jenderal Ahmad Yani bertolak ke Amerika Serikat. Di sana ia akan belajar di komando dan staf umum kampus kemiliteran wilayah Fort Leavenworth, Texas. Setahun kemudian beliau kembali. Jenderal Ahmad Yani dipindah ke Mabes Angkatan Darat Jakarta. Beliau ditugaskan untuk menjadi anggota staf umum Bapak Abdul Haris Nasution. Di tahun 1958, tepatnya di bulan Agustus, Jenderal Ahmad Yani mengeluarkan instruksi untuk operasi 17 Agustus terhadap pemberontak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang berlangsung di Sumatera Barat. Beliau dan pasukannya sukses mengambil alih Padang dan Bukit Tinggi dari cengkraman pemberontak tersebut. Dengan kesuksesan beliau yang sedemikian itu, Jenderal Ahmad Yani memperoleh kenaikan pangkat, yakni sebagai staf wakil kepala Angkatan Darat kedua pada tanggal 1 September 1962. Kemudian dipromosikan kembali menjadi staf kepala Angkatan Darat pada 13 November 1963. Secara otomatis, Jenderal Ahmad Yani menjadi anggota kabinet dan menggantikan posisi Jenderal Nasution. Pada kesempatan kali ini, Keep History Alive berkesempatan untuk berkunjung ke kediaman Jenderal Ahmad Yani untuk bernapak tilas dan mengenal sosoknya sekaligus mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965. Ada Bang Benny Rusmawan yang nanti akan mengantar kita untuk masuk ke dalam dan membahas satu persatu ruangan yang ada di Museum Jenderal Ahmad Yani ini. Gimana Kang, apa kabar Kang? Baik, baik. Alhamdulillah sehat. Nanti kita masuk ke dalam. Ya, kita bisa lihat ke dalam. Kita bahas ruangan satu persatu, kondisi rumah aslinya Pak Jenderal Ahmad Yani. Seperti apa di dalamnya nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke. Sama, kita langsung masuk boleh? ke dalam. Ayo kita ke dalam aja. Mari. Ke dalam. Lalu. Jadi kalau kita melihat rumah aslinya, pintu depan itu ada di bagian sebelah depan juga ya, sama seperti rumah-rumah kebanyakan. Namun kemudian setelah rumah ini dialihfungsikan menjadi museum, pintu masuknya jadi sebelah samping ya Kang ya? Pintu samping ini atau pintu belakang ini biasanya buat umum. Pengunjung. Pintu depan itu biasanya buat pejabat yang main kemari, yang berkunjung kemari. Ya, jadi nanti kita juga akan melihat beberapa foto dari pejabat-pejabat yang sempat masuk dan juga bernapak tilas di tempat ini ya Kang ya. Di ruangan belakang ini kita langsung akan disambut dengan deretan foto-foto yang menggambarkan tentang perjalanan hidup dari seorang Jenderal Ahmad Yani. Kita bisa lihat di sini. Terus kemudian juga ada still foto yang menjadi rekonstruksi penculikan dan juga penembakan Bapak waktu peristiwa gerakan 30 September. Sebenarnya kalau di sini itu still foto diambilnya dari film pengkhianatan G30S. Filmnya Arifin Sinur. Jadi kalau kita bisa lihat di sini pemeran Bapak ini ya, pemeran Pak Yani ini, beliau saya lupa namanya ya Kang ya. Cuma beliau terakhir ini jadi bapaknya Rangga di film ADC. Dia dosen di KJ. Ya, sebelum akhirnya meninggal ya. Film terakhir beliau sepertinya ADC itu. Ini dulu kalau pada saat
masih berfungsi sebagai rumah itu ruang apa ini Kang? Ini ruang keluarga. Jadi kalau anak-anak kumpul sore di sini, terus tamu-tamu yang bentuknya bawahannya bapak, semuanya kumpulnya di sini. Jadi biasanya anak-anak AMN atau Akmil sebelum ada acara di Jakarta kumpulnya di rumah bapak ya di sini. Ada 5 atau 6 orang. Mereka tidur di mes yang sekarang jadi Masjid Ahmad Yani. Nah, mainnya kemari. Nah, anak-anak bapak juga semua kalau malam kumpulnya di sini. Ini ruang anak-anak, ruang keluarga lah. Bu Amelia kalau nggak salah atau Bu Emi. Bu Emi yang style piringan hitam. Piringan hitam. Piringan hitamnya ada di sini. Iya. Nah, di ruang ini. Jadi ini kondisinya masih sama seperti yang dulu. Memang udah ada ini karena ruang keluarga. Dan memang karena museum ini merupakan museum pertama yang dibangun terkait dengan peristiwa G30S ya, tahun 66. Sementara juga film ini dibikin mulai tahun 82 sampai dirilis tahun 84. Jadi memang beberapa kondisi bangunannya juga mungkin dikondisikan seperti ketika masih menjadi rumah. Saya sempat nanya juga sih sama Bu Amel waktu itu, ini teralis kayaknya belum ada ya. Jadi beberapa bangunan pada saat beberapa pelengkap Ini baru setelah ya jadi museum. setelah jadi museum. Jadi ketika film itu bisa jadi dilepas ya. Kalau kita kalau di film itu nggak ada teralis ini. Itu kaca. Ya, ini masih foto ya. Sampai deretan masuk ke lorong ini kita bisa melihat foto-foto kiprah beliau pada saat operasi penumpasan di Magelang. Ini juga ada waktu beliau kunjungan kerja di beberapa negara. Dan kita di belakang ini ada ruangan yang menyimpan memorabilia berupa seragam ya Kang ya? Seragam dari beberapa jenderal yang tidak jadi museum. Yang tidak disimpan di museum. Yang tidak ada museum kayak Pak Ya, Parman, ada Pak Parman, Pak Wajahitan, Pak Suprapto ada di sini. Jadi beberapa barang pribadi milik mereka. Awalnya dulu ruangan ini adalah garasi mobil pribadinya Bapak. Karena ada 2 garasi mobil pribadi dan itu garasi mobil dinas. Jadi ada 2 pintu garasinya. Kalau belakang ini ruang apa Kang? Ini- Memang ruang ajudan ya? Ini dulu rencananya sebenarnya kamar ajudan. Ya. Itu dapur basah. Nah, itu buat jemur. Ini kamar 3 kamarnya buat ajudan. Selepas melewati lorong ini kita langsung masuk ke ruangan tengah. Jadi kalau kita biasa melihat beberapa tampilan yang sering muncul di media terkait dengan museum ini atau juga mengulas tentang peristiwa gerakan 30 September itu kita mungkin nggak asing ya Kang ya. Ini ada lorong yang dari shot dari luar itu menampilkan kejadian dramatis waktu Bapak itu keluar. Dia habis keluar menutup pintu kembali dan di sini ada sederetan cakra birawa yang udah siap menikam dengan senapannya. Ini kalau kita bisa lihat di sini ada kaca yang masih asli ya, yang udah ketembak peluru. Jadi memang dilapisi sama akrilik baru. Ini akrilik luarnya, kaca aslinya masih tertempel karena kaca aslinya ada di tengah-tengah kaca akrilik ini. Nih, kaca aslinya. Ya. Nah, Bapak itu diseret ke sini sampai ke sana. Jadi dari sini diseret dengan 1 tangan. Jadi kakinya Bapak cuma ditarik 1 tangan. Itu ke arah sana ya? Ke arah garasi luar. Jadi kalau lihat gambar posisi itu dari sini dibawa ke dapur basah ke arah kanan. Cepat bereskan. Bapak, kenapa?
Baik, kita mungkin masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita masuk ke ruangan tengah yang mungkin salah satu spotlight juga di museum ini ya Kang ya. Karena di sini ada memorabilia semacam Walk of Fame ya. Di sini tempat gugurnya beliau. Ya kalau Bu Amelia bahasain ke kita atau anak-anaknya Pak Yani bilangnya tempat Bapak jatuh di sini. Jadi mungkin terakhir menutup mata tuh di sini, di tepat di sini. Jadi Bapak jalan 1 langkah, 2 langkah terus ditembak, jatuhnya di sini. Iya. Menutup matanya juga di sini. Iya. Jadi di sini ada mungkin dapur, ruang tengah ya, ruang makan. Ada perabot-perabotan gitu, terus ada beberapa rak yang menyimpan memorabilia dan juga penghargaan-penghargaan Jenderal Besar Ahmad Yani ini. Di sebelah sana ada minibar ya Kang? Ya, minibar. Ada minibar yang mungkin juga udah sering kita lihat tampilannya di media-media semacam itu. Kita mungkin bisa ulas satu persatu Kang. Di sini mungkin beberapa penghargaan beliau yang ikonik ya mungkin dan sering. Bukan hakim. Ini penghargaan yang sebelah sini mungkin yang sebelah kanan baru ya. Ya. Kalau yang ini memang dari awal Bapak punya nih yang sebelah yang di tembok ini nggak baru. Museum ini merupakan museum pertama yang memang mengulas tentang gerakan 30 September. Jadi mungkin di beberapa tembok ini juga ditempel foto-foto dari pahlawan revolusi yang lainnya ya Kang ya. Termasuk pahlawan revolusi Jogja, ada Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso. Nah, di sini kita bisa lihat foto keluarga dari Bapak Yani. Jadi kebetulan saya udah beberapa kali Kang berkunjung ke sini dan merasa terkesan sekali ya. Beberapa ruangan ini memang masih membekas gitu di benak saya karena tidak ada yang berubah. Jadi kalau kita lihat tampilan itu mungkin membandingkan dengan di film ya, Museum Sasmitaloka Ahmad Yani dan juga Abdul Haris Nasution itu masih otentik semua ya. Jadi kalau kita membandingkan atau melihat dari film kemudian datang ke lokasi itu seperti merasakan sendiri seperti lorong waktu gitu. Ada beberapa adegan itu yang sempat terkesan juga ketika Bapak menerima telepon. Nah, di situ juga yang di belakang tadi waktu Bu Emi mendengarkan musik agak kenceng itu, itu juga benar-benar luar biasa bekas di benak saya semacam itu. Jadi kalau menurut Kang Ben ada cerita lain gitu? Jadi pengelolaannya, yang mungkin secara bisa pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat. Tapi keluarga kadang-kadang tiap beberapa bulan akan tetap datang continue. Ya karena memang masih merupakan rumah mereka gitu. Jadi masih suka berkunjung di sini ya, ngobrolnya juga di meja makan ini gitu dengan kita kalau mereka datang gitu ya, termasuk Bu Amelia, Bu Ruli, beberapa teman putra beliau, terus cucu beliau juga gitu. Jadi memang. Dan yang saya terkesan juga beberapa waktu yang lalu sempat dipajang juga foto para pejabat kita ya, pejabat dan calon pejabat yang sebelum di sini biasanya kan dipasang ya. Pak Jokowi, Pak Ahok juga sebelum mereka maju dan setelah mereka menjabat, mereka masih datang ke sini untuk berkunjung. Ditukar. Iya lebih. Nah, terlalu banyak. Betul. Lebih concern ke foto keluarga aja kayaknya kan ya. Akhirnya ditaruh foto keluarga aja. Dan di sini kadang-kadang keluarga masih bikin acara selamatan, bikin acara kumpul-kumpul arisan keluarga gitu. Terutama cucu atau anak-anaknya beliau. Berapa bulan sekali, 5 atau 6 bulan sekali mereka bikin di sini, di rumah ini. Bikin tahlilan ya? Ya bikin selamatan atau bikin arisan keluarga gitu. Tetap di sini. Berkumpul tuh di sini. Di rumah masa kecil mereka. Itu yang nggak bisa lepas dan banyak sih yang ibaratnya saya yang kalau mungkin kita sebagai pengunjung ya, bukan sebagai penjaga museum, sebagai pengunjung akan merasakan feel-nya rumah seorang pembesar era itu yang begitu sebenarnya buat saya sederhana gitu. Jadi tapi karisma dan atmosfernya itu masih kerasa ya sampai sekarang. Rumahnya Bapak itu karena dia waktu beli pangkatnya masih kolonel gitu.
ya nggak sebesar dia, ya anggap dia bakal belum jadi jenderal dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi dipikir mungkin hanya sebentar di Jakarta nggak lama gitu. Tapi karena nggak taunya pangkatan naik terus. Tapi anak-anak sudah cocok di sini gitu, Bu. Anak-anak beliau tuh cocok. Jadi pada saat dikasih rumah dinas aslinya di Jalan Suropati 10, mereka nggak mau pindah. Iya, jadi ini sekedar overview ya, bahwa rumah ini merupakan rumah pribadi beliau ya. Rumah pribadi beliau ya, rumah keluarga juga. Sementara kalau rumah dinas ada di Jalan Suropati ya. Ya di dekat Taman Menteng. Ya, jadi bapak dan juga para putra-putrinya lebih sering di sini ya. Lebih comfortable di sini. Iya. Bapak jadi akhirnya malah terima tamu resmi ya di sini. Iya. Terima tamu resmi. Bung Karno malah juga. Jadi kalau sering kita kemari. masuk ke ruang tengah ini ada lukisan. Jadi lukisan yang menggambarkan atau visual dari pada saat peristiwa gerakan 30 September itu terjadi ya Kang ya di sini. Mirip banget. Sampai ke lukisan yang ada di samping itu juga ada dilukis juga masuk di situ kan. Jadi ini mungkin pelukisnya kita nggak tahu siapa. Iya. Hanya dapat data bahwa ini yang pesan Pak Umar Wiradikesuma, Pangdam Jaya waktu itu. Pada saat ini jadi Selepas museum. bernapak tilas menyusuri sudut-sudut kediaman Jenderal Ahmad Yani untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965, pada episode selanjutnya Keep History Alive berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan putra-putri Jenderal Ahmad Yani yang akan berbagi kisah-kisah kehidupan serta cerita tentang pergolakan masa lalu yang kemudian mengudara sebagai orbit sejarah. Jangan lewatkan